Di mana ya kasus ini terjadi di tahun 2024 yang mana pembunuhan ini dilakukan oleh pacarnya sendiri yang tega menghabisi wanita ini yang direncanakan sedemikian rupa, yang ternyata pembunuhan ini bukan keinginan pacarnya, melainkan ya otak dari pembunuhan ini adalah mantan pacar pelaku, yang saat itu pelaku ini meminta balikan kepada wanita ini yang dulu pernah berhubungan selama 5 tahun sebelum balikan ya, tapi ada syaratnya, yang mana ya syaratnya ini harus membunuh pacarnya yang ini. Bisa dibilang ya kasusnya ini adalah sebagai kasus dipicu oleh cinta segitiga. Setelah ditelusuri ya ternyata ya mantan pacar pelaku ini adalah anggota calon legislatif yang saat itu mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Mungkin ya dari kalian yang udah klik video ini udah gak sabar lagi nih untuk dengeri kasus dan ceritanya. Ya udah deh, gak usah nunggu lama-lama nih, langsung aja nih kita masuk ke kasus dan ceritanya. Tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Devara Putri Prananda adalah seorang wanita kelahiran 1999 yang dimana ya Devara ini adalah calon anggota legislatif. Devara mencalonkan diri untuk Dapil Jawa Barat. Selain mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Devara ini bekerja sebagai karyawan swasta. Namun ya semuanya itu pupus di tengah jalan. Yang diketahui dialah otak dari kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Indriana Dewi Eka Saputri, yang saat itu adalah kekasih Didot Alfiansa. Yang mana ya Didot ini adalah mantan pacar dari Devara yang sebelumnya menjalani hubungan 5 tahun. Namun di saat yang bersamaan Didot ini juga menjalani hubungan dengan Indriana dan sudah berjalan selama 7 bulan. Karena Indriana ini merupakan kekasih Didot yang dimana dia juga curiga kepada Indriana yang saat itu sering berjalan dengan orang lain. Yang mana ya Devara ini bersedia untuk balikan kepada Didot, tapi ya harus ada syaratnya. Syaratnya ini harus menghabisi nyawa Indriana. Kecemburuan Devara ini kepada Didot yang harus membunuh Indriana. Yang sebenarnya ya Didot dan Indriana ini satu perusahaan dan satu kerjaan. Ada kemungkinan ya Didot ini menjalani hubungan dengan Indriana karena satu pekerjaan. Dimana ya sosok Indriana ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Indriana ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Yang mana Indriana ini selalu berupaya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ayah korban yang bekerja sebagai tukang ojek dan ibunya ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bahkan ya Indriana ini menyisakan uang gajinya sebagian demi bisa membeli sebuah rumah agar tidak terus tinggal di unit kontrakan yang kecilnya itu hanya sepetak. Sejak kecil Indriana ini tinggal bersama kedua orang tuanya pada unit kontrakan sederhana yang berukuran sekitar 4x2 meter. Dimana ya di gang tersebut hanya bisa diakses 1 motor. Demi bisa membahagiakan kedua orang tuanya, Indriana ini selama bekerja sebagai marketing bahkan selalu menyisakan uang gajiannya untuk tabungan dan membeli rumah untuk kedua orang tuanya. Pimpinan kantor yang datang ke rumah duka bercerita bahwa Indriana ini punya tabungan untuk beli rumah untuk ibunya. Keluarganya yang mengatakan sampai segitunya ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pimpinan perusahaan ini berkata kalau uang yang dikumpulkan Indriana untuk beli rumah ibunya sudah terkumpul sebanyak 40 juta dari hasil kerja kerasnya. Naasnya sebelum mewujudkan impian orang tuanya, Indriana dibunuh oleh ketiga pelaku ini tepatnya di Bukit Pelangi Bogor. Lalu jasadnya dibuang ke kota Banjar untuk menghilangkan jejak sama sekali. Pada 25 Februari 2024, mayat perempuan terbungkus selimut tersebut ditemukan pengendara sepeda yang mencium bau busuk di pinggir jalan tebing jalan raya, tepatnya di Banjar Cimaragas, Ciamis. Yang dimana dari penemuan tersebut polisi langsung melakukan evakuasi kepada jasad tersebut. Dimana ya polisi melakukan pemeriksaan tentang kematian Indriana yang mengumpulkan alat barang bukti demi mencari siapa nih pelaku pembunuhan dari Indriana. Tidak butuh waktu lama untuk polisi menangkap pelaku pembunuhan ini. Saat itu bisa dipastikan pembunuhan ini dipicu lantaran cinta segitiga.
Pelakunya ini adalah Devara Putri Prananda, Didot Alfiansah, Muhammad Reza Swastika, di mana ya otak dari pembunuhan ini Devara yang menyuruh Didot untuk melakukan pembunuhan, yang saat itu dibantu Reza untuk melakukan pembunuhan. Didot dan Devara ini meminta kepada Reza untuk membunuh korban dengan iming-iming diberikan uang 50 juta rupiah. Reza yang awalnya itu menolak, yang akhirnya menerima permintaan itu karena terlilit utang. Devara yang mengusulkan kepada Didot dan Reza untuk membunuh dengan cara dicekik atau dibekap, yang agar tidak meninggalkan sidik jari dan menggunakan 3 lapis sarung tangan. Devara mengatakan juga jangan dijemput korban di rumahnya, melainkan dijemput di tempat kerja atau di luar rumah. Selain itu, pembunuhan tersebut disarankan di tempat sepi, tidak ada CCTV, serta memakai mobil sewaan ataupun mobil rental. Pada Senin 19 Februari 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB, Didot menyewa mobil unit Avanza berwarna hitam. Ketiga pelaku ini mematangkan rencana pembunuhan ini, yang saat itu mereka membeli sebuah sarung tangan dan mengganti plat mobil palsu. Pada 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Didot ini menjemput Reza dan Indriana untuk dibawa jalan-jalan ke puncak Bogor, yang mana mereka menuju ke Bukit Pelangi Bogor dan tiba pada pukul 19.30 WIB. Sesampainya di puncak, mereka pun makan di sebuah warung dan sempat terlibat percakapan bahkan saling bercanda. Tapi Reza sendiri makan terpisah dari Didot dan Indriana. Setelah 1,5 jam ya, Didot ini mendatangi Reza dan berbisik untuk membunuh korban di turunan jalan menggunakan alat apapun. Setelah makan, Didot ini mengajak Indriana dan Reza untuk menaiki mobil, yang mana ya Didot ini duduk di supir pengemudi dan korban duduk di samping Didot, sedangkan Reza ya duduk di jok belakang. Sesampai di tengah jalan, Didot ini memberhentikan kendaraannya dan memberikan kode untuk buang air kecil dan berkedip kepada Reza, yang mana Didot ini mengunci mobil dengan remote-nya, yang saat itu Reza ini langsung mengalungkan ikatan pinggang ke leher korban sambil menarik korban sampai 15 menit, di mana di posisi itu Indriana sudah tidak bergerak, yang dipastikan sudah meninggal dunia. Reza yang udah membunuh Indriana membunyikan klakson 3 kali, tandanya korban sudah meninggal dunia. Setelah itu pun Didot memberitahu kepada Devara bahwa pekerjaan mereka sudah selesai. Pada Rabu 21 Februari 2024 setelah dibunuh ya, korban ini dibawa ke indekos Devara, yang mana Devara ini menunggu di sana. Lalu mayat korban yang berada di jok samping sopir dipindahkan oleh Devara dan Reza ke jok belakang, yang kemudian ditutup oleh sebuah selimut. Mereka pun berencana membuang korban ke Laut Pangandaran pada pukul 18.30 WIB, yang mana ya mereka ini tiba di Cirebon untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelahnya beristirahat ya, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di mana mereka ini tiba di Kuningan pada pukul 01.30 WIB, yang mana mobil bawa mereka ini terkena batu sehingga mengalami kebocoran oli, sehingga menyebabkan mobil tersebut mogok. Dikarenakan mobil mogok, mereka bertiga ini akhirnya menyewa towing dengan harapan mobil itu bisa sampai tujuan. Pada Kamis 22 Februari 2024 tepatnya ya di pukul 16.00 WIB, tersangka Didot ini dan Devara tiba di sebuah penginapan, yang mana ya mobil Avanza yang dibawa oleh towing disimpan di penginapan tersebut, yang kemudian mereka ini menyewa 2 kamar dan sampainya di sana mereka langsung beristirahat. Selanjutnya ya Devara ini menyewa derek untuk membawa mobilnya ke Banjar dengan menggunakan Google Maps, di mana ya mereka ini menemukan sebuah bengkel tepatnya di dusun Cilengkong, Banjarsari. Kemudian ya mobil mereka ini dibawa ke bengkel tersebut untuk diperiksa, yang ternyata ya memerlukan spare part dari Jakarta. Setelah mengetahui itu, mereka menyusul ke bengkel tersebut, yang mana mereka menginap di penginapan yang sudah disediakan oleh pemilik bengkel, lantaran yang saat itu kondisinya ini harus menunggu spare part dari Jakarta. Pada 23 Februari 2024 pada pukul 01.00 WIB, Devara meminta Didot untuk membuang mayat korban karena merasa tidak enak lagi. Mereka pun membangunkan Reza untuk membuang mayat korban, yang mana ya agar mobil itu bisa diperbaiki dan tidak diketahui oleh pemilik bengkel. Di pukul 02.00 WIB, Didot ini dan Devara mencopot perhiasan korban seperti anting dan jam tangan. Lalu ya korban ini dibawa oleh Reza dengan cara dibopong ke pundak Reza, yang mana ya korban ini dibuang oleh Reza kira-kira jaraknya itu 100 meter dari bengkel tersebut,
yang mana ya korban ini dibuang ke arah jurang. Setelah mayat dibuang, barang korban dibawa oleh mereka, yang mana demi menghilangkan identitas mereka pun menggunting kartu identitas seperti ATM dan SIM, kemudian baju korban. Setelah mereka membuang mayat Indriana ya, yang mana mereka pun berlanjut beristirahat, yang mana ya pada pukul 16.00 WIB. Setelah itu mobil tersebut sudah diperbaiki, yang mana mereka ini melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Di tengah jalannya, di mana di Tasikmalaya, Didot ini dan Devara membakar baju milik korban dan barang milik korban lainnya, yang mana ya setelah dibakar barang tersebut dibuang ke sebuah aliran sungai. Sekedar informasi tambahan, yang mana ya setelah Indriana ini meninggal, yang mana orang tuanya ini mendapatkan kiriman paket dari ojol yang berupakan makanan yang berupakan sate, yang mana ya yang dikirimkan oleh Indriana. Padahal ya Indriana ini sudah meninggal dunia, yang sate itu dikirimkan persis 1 hari sebelum pihak kepolisian datang ke rumah korban untuk memberitahu jenazah Indriana yang sudah ditemukan di pinggir jurang. Sate tersebut dikirimkan pada malam hari oleh seorang wanita yang menggunakan atribut lengkap ojek online, yang mana ojek online ini memberitahu kalau sate tersebut dipesan oleh Indriana yang diberikan kepada orang tuanya. Orang tua Indriana ini menerima pesanan sate yang dipesan oleh anaknya. Hanya saja ya sate itu tidak dimakan oleh kedua orang tuanya ini lantaran sudah dalam kondisi kenyang, yang kemudian sate itu disimpan oleh kedua orang tuanya. Hingga keesokan paginya pihak kepolisian datang ke rumah korban untuk memberitahu perihal informasi dugaan mayat Indriana, yang mana ya orang tuanya ini kaget dan tidak percaya dengan informasi ini. Orang tuanya mengatakan padahal baru tadi malam Indriana ini mengirimkan makanan paket lewat ojol yang diketahui makanan itu berupa sate. Polisi yang mendengar penjelasan itu langsung membawa sate tersebut untuk barang bukti, yang takutnya ya sate itu terkandung racun. Selain sate, pihak keluarga juga masih menerima pesan pribadi WhatsApp dari Indriana, yang mana sang ibu ini mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor anaknya, yang mana 2 hari sebelum keluarga mengetahui jenazah Indriana yang sudah ditemukan. Pesan WhatsApp itu membuat pihak keluarga tidak mengkhawatirkan kondisi Indriana yang sebelumnya izin pergi bersama rekan-rekannya ke kawasan Bogor. Ibu Indriana ini nggak curiga sama sekali lantaran anaknya masih bisa balesi WhatsApp dari ibunya. Justru ya kecurigaan itu dari keluarga timbul dari perkiraan kakak kandung dari Indriana. Kakak kandung yang berinisial R ini curiga lantaran ketikan atau balasan teks tersebut dari Indriana berbeda dari yang biasanya. Lebih mengerikannya lagi ya guys, pihak kepolisian datang ke rumah korban untuk memberikan informasi telah ditemukan jenazah korban. Yang saat itu ya mungkin ibu Indriana ini nggak percaya dengan kedatangan jenazah tersebut, yang mana kemudian ibunya ini membalas WhatsApp dari Indriana, yang padahal ya korban ini sudah di depan mata dan sudah meninggal dunia. Sampai polisi pun mengetahui WhatsApp tersebut masih juga dibalas. Informasi itu pun langsung dijadikan oleh pihak kepolisian untuk memberitahu sebagai data dan barang bukti, yang mana tidak butuh waktu lama ya polisi ini langsung menangkap pelakunya, yang ternyata pelakunya ini adalah 3 orang yang bernama Devara, Didot, dan Reja. Dari ketiganya ini kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Indriana. Devara kini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana yang menjeratnya saat itu. Dia juga dipastikan tidak lolos dalam pertarungan sebagai anggota DPR RI. Yang sebenarnya ya yang mengantarkan sate pada malam itu untuk kedua orang tua Indriana ini adalah Devara, yang dimana ya dia juga yang membalasi pesan WhatsApp tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan lebih tabah lagi, yang mana kasus ini buat pelajaran untuk kita semua. Harap lebih berhati-hati lagi. Mungkin ya hanya informasi ini aja yang aku bisa ceritakan dan bisa aku rangkum. Buat kalian ya yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Dan sebarkan video ini ke teman, saudara, ataupun ke pacar kalian. Dan gimana nih tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Coba tulis di bawah kolom komentar.